Untuk mengetahui kalau kita terkena hemofili ya, yang pertama ya dari gejala-gejalanya dulu. Gejala-gejalanya misalnya nih ada lebam-lebam atau memar, merah-merah seperti kata orang itu dicubit hantu ya misalnya. Nah itu tidak ada penyebab, tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada. Oh iya, karena memang ini penyakit genetik jadi diturunkan ya. Jadi karena laki-laki kenapa? Karena dia kalau perempuan itu pembawa, autoimun bisa keganasan. Namun itu juga autoimun itu kenapa dia bisa jadi hemofili? Autoimun itu merubah jadi gennya tadi sehingga terjadilah kekurangan faktor 8 akibat dari autoimun tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sifa dimanapun berada. Senang sekali hari ini saya Dea dapat membersamai Sobat Sifa dalam program Health Journal Tour edisi peringatan Hari Hemofilia Sedunia tepat tanggal 17 April 2025. Sudah hadir bersama kita hari ini dokter kebanggaan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, dokter spesialis hematologi yang aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang gangguan pembekuan darah, yaitu ada Dr. Eva Syahriana, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi dan onkologi medik. Baik, Dr. Eva berkenan untuk memperkenalkan diri kepada Sobat Sifa yang ada di rumah. Halo Sobat Sifa, saya Dr. Eva Syahriana, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Baik, terima kasih dokter. Bagaimana nih kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah setelah menunaikan ibadah Ramadan ya sepanjang sebulan kemarin dok ya, kembali lagi fresh ya dok ya? Iya, kembali fitri benar dok. Jadi Sobat Sifa, seperti yang kita ketahui hari ini kita akan membahas mengenai hematologi. Mungkin hematologi ini khususnya di masyarakat Sumatera Selatan itu masih sangat kurang familiar ya dok untuk didengar, tapi dampaknya bisa sangat besar untuk kehidupan seseorang yang terkena penyakit hemofilia. Jadi menurut Kementerian Kesehatan tahun 2021 mencatat sekitar 27.000 lebih kasus hemofilia di Indonesia. Namun hanya sekitar 2.500 pasien yang terdiagnosis hemofilia A dan menerima perawatan. Artinya masih banyak sekali yang belum terdiagnosis ya dok. Nah hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi, lebih detail lagi bersama Dr. Eva nantinya. Baik dok, yang pertama langsung aja kita tanya jawab ya dok ya. Apa itu penyakit hemofilia dok? Penyakit hemofilia itu suatu penyakit gangguan faktor pembekuan darah akibat defisiensi atau kurangnya faktor pembekuan darah itu sendiri. Jadi faktor pembekuan darah itu ada dua macam, ada faktor 8 dan ada faktor 9. Begitu Mbak Den. Oke, baik dok. Jadi berdasarkan definisi itu dok ya, kemarin dia sempat searching juga, ternyata ada jenis-jenisnya dari hemofili ini sendiri dok. Itu bisa dijelaskan dok apa aja jenis-jenis? Iya, ya itu tadi jenis hemofili itu ada dua. Tadi yang sudah saya sebutkan bahwa hemofili A yang pertama, kemudian hemofili B. Kalau hemofili A itu adalah kekurangan faktor 8, kalau hemofili B itu kekurangan faktor 9. Baik, itu namun di Indonesia ini yang paling banyak itu hemofili A. Karena memang itu faktor genetik. Baik. Nah, untuk orang awam nih dok ya, bagaimana sih seseorang itu bisa mengetahui nih kalau dirinya itu terkena hemofilia? Untuk mengetahui kalau kita terkena hemofilia, yang pertama ya dari gejala-gejalanya dulu. Gejala-gejalanya misalnya nih ada lebam-lebam atau memar, merah-merah seperti kata orang itu dicubit hantu ya. Nah itu tidak ada penyebab, tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada di badannya. Nah itu kemudian juga ada gejala lain seperti adanya bengkak pada sendi, kemudian juga adanya mungkin manifestasi perdarahan, misalnya ada mimisan yang kalau memang sudah berat, atau misalnya perdarahan di organ-organ tubuh lain. Oke, bisa dilihat dari gejalanya dok. Iya. Jadi untuk seperti yang kita ketahui dok ya, penyakit darah ini biasanya memang rata-rata itu lebam-lebam gitu ya dok gejalanya. Ya kalau hemofili ya karena gangguan faktor pembekuan darah tadi ya itu tadi gejalanya
lebam-lebam, memar-memar, perdarahan. Kalau penyakit hematologi lain ada nggak dok yang sama gejalanya sama iya, penyakit hematologi yang lain juga ada, seperti misalnya gangguan faktor pembekuan atau koagulasi yang lain, seperti misalnya ITP, ya seperti yang trombositnya rendah, ya juga bisa juga ada faktor-faktor perdarahannya. Jadi misalnya ada mimisan, juga busi berdarah juga bisa. Sama aja ya, sama gejalanya. Tapi memang harus diperiksakan berarti dok untuk mengetahui spesifik lagi. Iya, tetap itu kan dari gejalanya. Tapi setelah timbul gejala kita harus periksa. Periksa yang terutama ya periksa laboratorium. Kalau untuk laboratorium ya tadi untuk pemeriksaan darah lengkap, kemudian juga faktor pembekuan darah. Jadi ada juga untuk faktor pembekuan darah misalnya faktor koagulasi. Jadi faktor koagulasinya apabila memang ada APTT ya, kalau kita tuh biasanya periksa APTT itu yang tinggi hasilnya atau memanjang, jadi kita langsung periksa mix APTT. Kalau memang masih tinggi lagi ya kita periksakan faktor 8 atau faktor 9 tadi untuk menentukan dia hemofili. Iya dok. Nah jadi sekalian ya dok ya, mungkin lebih dijelaskan lagi dok, proses dari diagnosis awal dok sampai benar-benar dinyatakan bahwa seseorang itu hemofilia. Mungkin dari awal-awal tahu gejala, seseorang datang ke dokter, itu gimana prosesnya? Iya, seorang itu datang ke dokter, misalnya ada pasien nih datang ke dokter, dia mengeluh lebam-lebam, mungkin terus ada apa namanya, di sendinya itu bengkak. Nah itu gejala-gejalanya juga bisa juga, kalau kita kan, kalau saya sendiri ya, saya sendiri kan penyakit hematologi onkologi medik untuk yang dewasa, jadi ada juga kahum anak. Jadi ini karena penyakit genetik ya, mungkin kalau anak-anak itu lebih banyak karena mungkin anak-anak memang dia terdeteksinya dari anak-anak. Ya, untuk dewasa ini dia tinggal melanjutkan saja. Nah, itu gejala-gejala awal ya sama seperti tadi, mungkin memar-memar atau lebam yang tidak diketahui penyebabnya, tanpa ada trauma ataupun ada penyebab-penyebab lain, timbul dengan sendirinya. Kemudian juga ada bengkak dari sendi. Nah, itu kita periksakanlah laboratoriumnya tadi, laboratorium darah lengkap, kemudian juga faktor pembekuan seperti APTT tadi. Kemudian setelah memang itu tinggi, kita periksakan lagi faktor 8 dan faktor 9 untuk menentukan hemofili tadi. Kemarin dia juga sempat searching dok, kalau hemofili ini sebenarnya genetik kan dok? Katanya banyak juga yang terkena itu justru laki-laki dok, benar apa enggak itu dok? Oh iya, karena memang ini penyakit genetik jadi diturunkan ya. Jadi karena laki-laki kenapa? Karena dia kalau perempuan itu pembawa, dia hanya karier pembawa. Jadi yang menderitanya laki-laki. Seperti penyakit genetik yang lain. Iya, karena genetiknya itu. Nah, untuk resiko komplikasi jangka panjangnya dari penyakit hemofili ini apa dok? Kalau untuk resiko jangka panjang, sebenarnya komplikasi ya itu. Mungkin komplikasinya ya tadi perdarahan yang jelas, karena dia kurang faktor pembekuan darah. Nah, perdarahan itu bisa di mana-mana. Jadi bisa di badan, bisa di kaki, bisa di lengan, yaitu tadi memar-memar, kemudian bengkak-bengkak sendi, atau bisa juga bengkak apa namanya perdarahan di dalam rongga perut atau misalnya di kepala. Itu yang membuat komplikasi yang lebih bahaya sebenarnya, yang menyebabkan mortalitas atau angka kematiannya itu tinggi. Baik dok. Nah, sejauh ini dok, untuk perkembangan pengobatan itu sendiri dari hemofilia itu gimana dok? Nah, untuk pengobatan sendiri ya kita alhamdulillah ya di rumah sakit kita ya sekarang sudah bisa ada untuk pengobatan hemofili ya. Itu juga baru kita mulai ya dengan adanya bantuan dari direksi kemarin untuk ini ACC-nya. Jadi pengobatan hemofili itu yang pertama ya karena dia kekurangan faktor pembekuan darah, otomatis ya kita berikan faktor 8 atau faktor 9 tergantung dengan jenis hemofilinya. Ya, jadi faktor 8 kita berikan itu juga sebagai profilaksis sehingga dia tidak terjadi memar-memar tadi atau terjadi
bengkak-bengkak di sendi tadi. Jadi karena kalau sudah terjadi komplikasi seperti itu, otomatis ya angka kesakitan jadi meningkat. Jadi sebenarnya ini yang penting adalah profilaksis atau pencegahan lah istilahnya. Jadi dia harus kontrol terus penyakit hemofili ini, harus kontrol terus dan diberi obat sehingga tidak terjadilah komplikasi-komplikasi tadi. Yang lain ya. Iya. Apabila ada keluhan-keluhan lain, misalnya juga seperti bengkak, kita berikan antiinflamasinya. Kemudian apabila ada perdarahan, kita berikan anti perdarahannya. Ya, seperti itu juga ada tambahan obat-obatnya. Oke. Baik dok, tadi kan kita sepanjang obrolan tadi banyak itu hemofili yang disebabkan oleh genetik dok. Ada nggak sih hemofili itu yang bukan dari genetik, misalnya dari pola hidup kayak gitu dok, atau dari faktor resiko yang lain? Iya, seperti tadi bahwa hemofili itu ada dua juga dibagi, yaitu yang pertama hemofili klasik. Hemofili klasik itu dari anak-anak sudah terdeteksi bahwa dia hemofili, kemudian hemofili yang acquired atau didapat. Jadi kalau hemofili acquired atau didapat itu biasanya kita dapatnya sudah usianya sudah dewasa. Sudah ada yang sudah tua, kadang-kadang sudah di atas 60. Nah, itu penyebabnya itu bisa autoimun. Ya, autoimun bisa keganasan. Namun itu juga autoimun itu kenapa dia bisa jadi hemofili? Autoimun itu merubah jadi gennya tadi sehingga terjadilah kekurangan faktor 8 akibat dari autoimun tadi. Sehingga juga bisa menyebabkan hemofili. Ya, namanya hemofili acquired. Untuk perbedaan gejalanya tetap sama atau beda dok? Ya, kalau gejala ya biasanya hampir sama ya, namun itu lebih dominan untuk perdarahan-perdarahan di rongga abdomen ataupun juga perdarahan lebam memarnya itu lebih luas. Kemudian perdarahan pada otot atau hematom namanya itu lebih dominan di sana. Ya. Oke dok. Untuk anak-anak sendiri itu dok umur berapa dok biasanya ketahuan kalau dia ini terdiagnosis hemofili? Hemofili pada anak ya. Kalau pada anak ya sejak dia lahir bisa dari awal, bisa juga pada waktu dia bayi atau pada waktu anak-anak itu mulai aktif berjalan, atau misalnya dia mulai berjalan misalnya 1 tahun dia jatuh terus bengkak. Nah, dari sana mungkin bisa terdeteksi kan, ibunya mungkin membawa dia berobat ke dokter sehingga diperiksa baru ketahuan bahwa dia hemofili. Baik dok. Jadi untuk melihat penyakit hemofili ini sendiri dok, ini penyakit ini bisa sembuh atau enggak dok kalau seseorang sudah terdiagnosa gitu? Kalau untuk hemofili sendiri ya kalau untuk sembuh karena ini memang genetik, jadi dia terkontrol, bukan sembuh. Iya, karena memang sudah ada, dia sudah menderita, gennya sudah ada, ya otomatis dia sudah menderita itu ya, tapi selamanya memang ada. Cuma kita harus bisa mengontrol penyakitnya sehingga tidak terjadi komplikasi tadi. Oke, baik sobat Sifa yang ada di rumah, seperti yang sudah disebutkan tadi dengan Dokter Eva, kalau di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan itu sudah tersedia pengobatan untuk hemofili itu sendiri ya dok. Jadi bagi masyarakat Sumatera Selatan, Kota Palembang yang ingin berobat, mungkin di RSUD Siti Fatimah sudah bisa untuk penyakit hemofili ini. Nah, kita berbicara mengenai kasus hemofili sendiri dok, yang di Sumatera Selatan ini gimana dok? Apa di Kota Palembang ini? Kalau di Indonesia tadi seperti yang dikatakan tadi kan. Kalau di Palembang ini kasusnya ya karena kita kan baru melayani, mungkin kalau di sini baru sedikit ya. Tapi kalau dari data itu didapatkan kira-kira 100 pasien lebih yang kontrol untuk berobat hemofili. Kalau untuk kan kurang ya dok, berarti orang itu yang aware untuk memeriksakan diri. Itu biasanya kendalanya apa sih dok, orang masyarakat atau pasien yang kurang tidak mau untuk memeriksakan mungkin diri? Ya karena dia ketidaktahuan, atau mungkin dianggap itu penyakit biasa. Mungkin itu ya kata orang kan diganti. Masih banyak mitos ya dok ya sebenarnya kita nih. Jadi menganggap itu penyakit biasa, padahal sebenarnya ya harusnya kita periksa. Oke. Untuk masyarakat Sumatera Selatan, khususnya sobat Sifa yang ada di rumah nih dok, ada nggak tips untuk seseorang yang sudah terkena hemofili dok? Tips untuk sehat terus itu gimana dok?
Oh iya, tips untuk sehat terus yang pada pasien-pasien hemofili ya. Jadi yang pertama ya otomatis kita membatasi aktivitas, karena memang kan komplikasinya perdarahan, jadi otomatis aktivitas berat, olahraga berat itu dihindari. Kemudian juga pekerjaan yang berisiko untuk jatuh, itu juga dihindari. Kemudian juga harus kontrol teratur, yang kedua harus kontrol teratur biar diberikan obat profilaksis namanya, untuk mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi tadi, sehingga tidak terjadi komplikasi, sehingga menurunkan angka kesakitan. Ya, itu mungkin itu tips untuk pasien yang terkena hemofili. Nah, ini untuk masyarakat Indonesia, mungkin ayah ibu yang nanti insya Allah memiliki anak, Dok, ada nggak nih, Dok, tips pencegahannya, Dok? Oh iya, karena hemofili ini kan penyakit genetik ya. Jadi otomatis ya kalau untuk pencegahan ya screeningnya dari pranikah mungkin. Ya, karena apabila ada misalnya keluarga yang terkena hemofili, mungkin kita harus periksa mungkin anaknya atau saudaranya yang sama-sama sedarah itu apakah ada yang menderita hemofili juga. Ya. Baik, mungkin ada pesan untuk Sobat Sifa yang ada di rumah, Dok? Pesan dan kesan. Iya, pesan dan kesan. Iya. Seperti tadi yang saya katakan, pesan Sobat Sifa, penyakit hemofili ini adalah penyakit genetik yang memang sudah ada di tubuh kita, sehingga apabila kita sudah terkena hemofili, didiagnosis hemofili, kita harus rutin berobat, kemudian juga jangan sampai menimbulkan komplikasi, kemudian juga menghindari hal-hal yang bisa mencederai badan kita sendiri, kemudian kemudian pekerjaan juga kita cari yang pekerjaan yang tidak beresiko untuk terjadinya trauma, kemudian juga olahraga juga boleh olahraga, namun juga harus dihindari olahraga berat yang bisa menyebabkan trauma pada tubuh kita. Baik, tadi itu mungkin obrolan singkat kita yang sangat edukatif sekali yang sudah disampaikan bersama Dr. Eva. Sobat Sifa, hemofilia bukan hanya sekedar penyakit darah, tapi ini adalah penyakit kondisi yang serius yang butuh penanganan seumur hidup dan harus benar-benar di maintenance ya, Dok. Semakin cepat terdiagnosis, semakin besar peluang juga untuk tetap hidup dan aktif. Jadi jangan ragu untuk Sobat Sifa, masyarakat Sumatera Selatan untuk datang ke RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan, karena kami selalu terdepan melayani kesehatan Anda. Terima kasih untuk narasumber kita yang hari ini memberikan edukasi kepada Sobat Sifa yang meluangkan waktunya, Dr. Eva. Terima kasih juga kepada Sobat Sifa yang ada di rumah yang selalu menyaksikan program Healthy Now Tour edisi ini dan edisi-edisi selanjutnya. Jangan lupa juga untuk selalu mengikuti sosial media kami di Instagram RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kami di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Akhir kata saya tutup podcast hari ini. Maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Saya Dea Rizky Amalia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, we protect.